Salam jumpa dengan Pantai Costa Pos milik kita bersama host Samuel Watulingas. Saudara, pada kesempatan ini dari kota Manado, Nyur Melambai, Sulawesi Utara, ada sebuah berita menarik, dan berita tersebut terkait dengan seorang pejabat di GPDI yang melayani di kota New Jersey, Amerika Serikat. Dan baru-baru ini beliau terpilih menjadi Ketua MD Region 1 Amerika Serikat. Pemirsa, usai musda, 3 hari kemudian ada riak-riak yang terjadi. Dan seperti apa riak-riak usai musda tersebut? Ikuti wawancara Pantai Costa Pos dengan Ketua MD terpilih Pendeta Polke Koyongian. Ya, saya minta komentar atau minta tanggapan soal baru-baru ini selesai musda di GPDI Region 1 East Coast ya, Amerika Serikat. Silakan. Haleluya, haleluya, haleluya. Puji Tuhan. Dengan pendeta. Saya Pendeta Polke Koyongian dan boleh bertemu dengan rekan saya, pemimpin redaksi Pantai Costa Pos, Pendeta Watulingas, dan dalam menghadiri musyawarah daerah di Sulawesi Utara boleh berkenan untuk diminta wawancara pada momen saat ini. Puji Tuhan, pada tanggal 8-9 bulan Juli yang lalu telah berlangsung musyawarah daerah GPDI USA Region 1 yang dihadiri oleh utusan Majelis Pusat Pendeta Wempi Kubendong dan Pendeta Yakobus Polii. Dan kemurahan Tuhan telah terpilih Majelis Daerah yang baru periode 2022-2027. Dan saya bersyukur bahwa Tuhan telah tolong musyawarah daerah dengan berjalan dengan lancar, yang didahului dengan laporan pertanggungjawaban oleh Ketua Majelis Daerah dan telah diterima dengan semua baik. Kemudian penetapan para pemilih dan terjadi diskusi yang panjang, namun akhirnya berjalan dengan sangat baik, konduktif. Setelah itu kita masuk di dalam paripurna pemilihan, di mana setelah didahului dengan jamuan makan. Dan dalam paripurna pemilihan, di sana semua bertekad bahwa kalah menang tetap menjaga persatuan, kesatuan, dan siap untuk bersatu di dalam GPD Region 1 USA East Coast. Kalau boleh tahu, pada waktu musda Pak Pendeta itu berapa peserta? Sebetulnya dalam peserta yang diajukan oleh kami sebagai Ketua Majelis Daerah ada 27 peserta. Tetapi di dalam diskusi penetapan, maka dua hamba Tuhan yang sebenarnya sudah mempunyai SK pelantikan, sudah meneruskan penggembalaan, dan itu pun sudah 1,5 tahun. Kemudian ada Pendeta Yusuf Mande yang bermutasi ke Atlanta dan sudah menyatakan pernyataan bergabung dengan GPDI sudah lebih 1,5 bulan. Tetapi di dalam diskusi demikian terjadi diskusi dan ketidaksetujuan dari peserta musda yang lain. Akhirnya Pendeta Yusuf Mande dan Pendeta Helena Salwik menyatakan mundur dari sidang jemaat yang mereka pimpin,
dan akhirnya terjadilah kesepakatan 25 peserta pemilih yang disahkan oleh dari konsultasi sekarang. Calon ketua MD pada waktu itu ada berapa orang? Ada 3 hamba Tuhan, yaitu Pendeta Charles Tulenan, Ya. kemudian Pendeta Donald Mawuntu, dan saya Pendeta Polke Koyongian. Oh. Bapak sendiri dalam konsultasi pemilihan ketua MD Musda Iskos mendapatkan dukungan suara berapa, Pak? Di dalam pemilihan dinyanyikan lagu Biar Kehendak Tuhan yang jadi, Ku Mau Melayani Tuhan, dan akhirnya saya mendapat jumlah suara 10 suara. Kemudian Pendeta Charles Tulenan mendapat 9 suara dan Pendeta Donald Mawuntu 6 suara. Oh, oke. Jadi berarti kemenangan ada di Pendeta Polko Koyongian ya? Ya, betul. Dengar-dengar sepertinya ada riak-riak yang terjadi setelah musda. Ya. Apa benar? Jadi setelah pemilihan formatur tunggal, maka besoknya tanggal 9 adalah pelantikan akan seluruh komposisi majelis daerah. Kemudian ada nyanyian dari seluruh hamba-hamba Tuhan, dan kemudian perjamuan asa yang kudus. Setelah itu semua selesai, kembali ke rumah masing-masing. Tetapi 3 hari kemudian ada kurang lebih 11 gembala menandatangani keluar dari GPDI Region 1 dengan alasan bahwa pada saat musda saya katanya menggelembungkan suara, dan dikatakan juga bahwa sebelum musda 2 tahun sebelum musda saya pemimpin yang otoriter. Wow, inilah yang saya bantah, dan majelis pusat yang menghadiri menyatakan bahwa pada saat pertanggungjawabkan MD, ketua MD semua menerima, dan juga sudah didoakan. Dan 3 hari setelah musda baru diungkit bahwa saya mengadakan ketidak fair di dalam pemilihan musyawarah daerah, dan saya dituntut minta maaf. Wow. Jadi artinya tuduhan-tuduhan itu tidak benar ya? Tidak benar sama sekali. Tidak ada. Tidak ada. Dan semua fair menjadi saksi majelis pusat, putusan majelis pusat, dan semua berjalan dengan baik sampai pada hari tanggal 9 pelantikan. Tetapi 3 hari kemudian mereka membuat sebuah kudeta yang menyatakan musda tidak sah. Barusan mereka semua dengan ketawa ke TV, foto bersama setelah pemilihan, semua akur, lalu sudah 2 hari dilantik mereka memutarbalikan akan fakta yang ada. Jadi dengan kejadian itu, kira-kira apa tanggapan Pak Pendeta Polke ini sebagai ketua MD terpilih di sana? Saya hanya waktu membaca itu hanya berdiam dan menyerukan kepada teman-teman saya pengurus yang telah dilantik yang baru itu untuk kita tetap tenang, berdoa kiranya Tuhan yang akan mencerahkan mereka, dan mulai satu persatu mereka mulai ada yang akan berbalik dan berkata bahwa mereka hanya dipaksa, mereka tidak tahu apa artinya untuk menandatangani, dan ya demikianlah yang terjadi. Tetapi bagi saya tahu bahwa ini proses. Saya tetap mengandalkan Tuhan, dan saya memohon rekan-rekan yang menandatangani keluar dari GPD Region 1, mari berbalik.
Itu maksudnya keluar dari GPD Region 1 itu maksudnya apa sih? Ya, Keluar dari organisasi? keluar dari organisasi Majelis Daerah Region 1 yang sah terpilih. Tapi Dan tetap mungkin, GPDI? ya, mereka rencana akan membentuk pengurus yang baru. Untuk demikian saya dengar, tetapi kita tahu bahwa ada majelis pusat yang mengetahui tentang terjadinya pelaksanaan musyawarah daerah yang barusan terjadi. Jadi mereka lah saksi hidup yang sudah menyaksikan jalannya musyawarah daerah di New Jersey dari GPDI Region 1 USA. Silakan Om. Oke, Ya. jadi alasan sebenarnya teman-teman di Amerika Pantai Timur ini mengundurkan diri, pertama bahwa tidak lagi menginginkan kepemimpinan dari Pastor Polke, sebab ternyata selama kepemimpinannya banyak kali dia mengambil keputusan sendiri dan memaksakan kehendak sendiri. Contohnya apa? Contohnya yang terakhir saja ya, Ya. yaitu sebelum musda pengurus harian sudah mengadakan pleno Ya. membicarakan mengenai seorang gembala yang sudah meninggalkan pelayanan sudah 3 tahun, yaitu pendeta Feki Goliot yang tadinya adalah gembala Orlando, lalu tinggalkan Orlando dan membuka pelayanan di Scranton. Sedangkan di Scranton itu ada gembala. Oh gitu. Dan dibicarakan sebelum musda sudah dibicarakan di pleno dan telah sudah ada persetujuan bahwa dia tidak akan masuk. Tetapi akhirnya pada pembacaan pemilih musda sebenarnya itu 25, tetapi satu yang satu sudah persetujuan masuk. Tetapi yang menjadi aneh bukan 25 dengan Goliot, tetapi menjadi 27. Oh gitu. Jadi pengembangan suara di dalam musda, yaitu Artinya dimasukkan yang memenuhi persyaratan 25. Iya kan? yang memenuhi persyaratan sesudah pleno 24. Oh 24. Kepala 25. Hanya yang satu ini, ya karena yang satu ini tidak memenuhi karena sudah 3 tahun tinggalkan tempat. Oh. Begitu. Dan ada bukti waktu dia di Scranton pernah seorang hamba Tuhan dibawa oleh Brur Polke untuk ibadah di situ. Ada 2 malah, Stanley Taroinsong dengan pendeta Poli yang sekarang jadi majelis pusat. Maksudnya Dia tahu sekali. ibadah di situ apa itu maksudnya? Mau buka pelayanan? Iya, ibadah karena dia sudah buka. Maksudnya buka pelayanan di situ kan beda ibadah dengan buka pelayanan. Buka pelayanan karena sudah rutin. Di Scranton. Begitu. Oke, lanjut. Di Scranton. Jadi pada waktu mereka pleno
sudah ada kesepakatan bahwa dia tidak masuk. Tetapi mendadak di musda dibacakan malah bukan cuma dia, malah dia tambah lagi 2 yang berkembang, yaitu Charlotte, North Carolina dengan Ohio. Nah, tetapi di situ langsung mentah dibatalkan 2 itu. Tapi mereka kembali fokus ke Scranton, yang dari Florida ke Scranton. Dan dibikinlah satu kebijaksanaan antara Berpolke dengan Majelis Pusat yang hadir. Akhirnya kami sudah berapa kali mau menentang itu, tetapi selalu tidak digubris. Akhirnya mereka bikin kebijaksanaan bahwa masukkan saja dia. Tapi dengan perjanjian setelah musda dia harus kembali ke Orlando, Florida. Oh gitu. Ya, Jadi DP masalah cuma itu ya? begitu. Itu aja Om ya? Ya, itu masalah terakhir. Masalah terakhir ya itu. Oke. Gitu. Saat ini saya sedang bersama dengan Pendeta Dr. Wempi Kumendong, salah satu pengurus Majelis Pusat GPDI yang baru-baru ini diutus ke East Coast untuk menghadiri dan memimpin musda GPDI di sana. Boleh saya minta komentar Pak Wempi terkait dengan seperti apa musda yang berjalan di sana? Ya, makasih Pak Samuel. Jadi komentar saya terkait dengan penyelenggaraan musyawarah daerah Region 1 USA East Coast GPDI. Saya kebetulan sebagai ketua tim penyelenggaraan musda di East Coast ini, semua berjalan lancar, aman, tertib dan damai sesuai dengan petunjuk pelaksanaan dan juknis MP pelaksanaan musda-musda, maka dan sejak awal semua berjalan konduktif, berjalan dengan aman dan tertib sampai pada proses pemilihan. Semua tahapan-tahapan sesuai juklak itu dilewati begitu baik semua, dan pesertanya di sana tadinya ada 27 orang gembala, tetapi karena ada beberapa yang merasa bahwa 2 hamba Tuhan gembala itu pelayanannya baru, walaupun sudah ada SKMD East Coast dan pelayanan pengembalaan itu sudah 2 tahun lebih, tetapi ya peserta yang lain menghendaki supaya yang 2 itu tidak diikutsertakan dalam pemilihan ketua MD. Maka selaku Majelis Pusat ya kami karena suara terbanyak dan berkoordinasi dengan ketua MD, ya okelah 2 orang ini tidak diikutsertakan sebagai peserta, sehingga jumlah peserta pemilih di MD East Coast itu ada 25 orang. Jadi semua berjalan aman, lancar dari proses pemilihan, semua konduktif sekali. Terkait dengan ada 2 calon ya? Jadi di sana ada 3 calon. Ada 3 calon. Yang pertama pendeta Insinyur Paul Pekoyunian petahana. Yang kedua pendeta Donald Mawuntu, dan yang ketiga pendeta Charles Tulena. Dari 3 calon ini memenuhi persyaratan semua. Persyaratan memenuhi semua memenuhi persyaratan. Tapi dengar-dengar ada riak-riak ini Pak pasca
sesudah semua berjalan aman lancar sampai proses pemilihan ini, jadi yang memiliki suara terbanyak adalah pendeta Insinyur Polke Koyongian dengan 10 suara. Sementara di urutan kedua adalah pendeta Albert. Ya, nah itu yang minta mau diakui. Bagi anggota majelis daerah yang lain tidak menyetujui kalau Feki di situ. Waktu di rapat pleno katakan tidak disetujui. Nah, kita lemparkan di quorum lagi. Di quorum diterima Fekinya. Feki Golio. Jadi tetaplah 25 gembala. Tapi Tetaplah 25 gembala. Oke, pertanyaan saya Memang cuma 25. Pertanyaan saya berarti sudah tidak ada masalah ya? Tidak ada masalah. Jadi menurut Bapak, Oke. pertanyaan saya terakhir ini menurut pastor, artinya musda yang dihadiri oleh 25 peserta dengan 3 calon yang menghasilkan pendeta Polke Koyongian sebagai ketua MD terpilih, itu final dan sah ya? Dalam keputusan musda sah. Sah. Jadi tidak bisa diganggu gugat lagi. Tidak bisa. Oke. Saya rasa itu aja. Jadi itu sah. Iya, cuma kan gini. Setelah saya adakan pendekatan, kenapa sampai mereka tidak menerima tawaran Pastor Polke untuk mau melibatkan di jajaran majelis daerah dari kelompok-kelompok mereka yang bersaing sebagai kandidat-kandidat itu, mereka melepaskan diri untuk, tapi rupanya alasan mereka itu adalah hanya alasan pribadi kan, semua orang bisa tanggapi seperti itu. Iya. Mereka tidak menyukai kepemimpinan Pastor Polke. Iya. Tapi secara Itu organisasi itu kan berlangsung sesuai mekanisme. Ya kan? mekanismenya nggak ada satu Yang dilewati. regulasi yang dilewati. Oke, Semua sesuai dengan standar. Jadi Ya. sekali Dan lagi, itu semua hasil kesepakatan. Jadi- Semua hasil kesepakatan. jadi sekali lagi di dalam quorum musda. pertanyaan ulang saya, itu udah final dan sah menurut ADRT GPDI ya? Iya, sudah itu. Dan jutlak Dan juklak. tidak ada. Kalau mereka bilang masalah kami melanggar jutlak, di mana kami langgar? Oke. Dasar kami. Ini sudah keputusan pleno, pendeta Feki tidak boleh di itu. Oke, keputusan pleno. Tapi ini dicatat, dimasukkan ke quorum ini, daftar, ya kan? Akhirnya kami selesaikan di situ. Jadi sampai pada akhir musda itu sesuai dengan mekanisme dan kesepakatan bersama ya? Iya, Oke. sudah disepakati. Oke. Kalau memang harus mereka menganggap itu salah, harusnya sebelum kami masuk ke dalam pemilihan itu, karena kan mereka permasalahkan itu adalah satu suaranya Feki, iya kan? Satu suaranya Feki. Nah, itu yang mereka masalahkan. Sementara mereka sendiri yang mengakui di quorum itu. Ada kok. Semua ada catatan ya? Kamera catatannya ada. Oke. Saya rasa cukup, nanti besok kita kirim ke Bapak ya. Ya. Itu aja saya rasa. Rekaman. Yo. Oke. Tuhan berkati ya. Iya, Bos. Yo. Mas Ahmad.